Indonesia dan bahasa daerah, dan orang lokal itu menyampaikan lagi ke peternak yang hanya tahu bahasa daerah. Jadi ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi bahasa daerah pun ternyata menjadi skill yang bisa plus dalam dunia penerjemahan. Kemudian kalau yang tidak mau fokus di penerjemahan saja, misalnya yang mau sambil jadi staf administrasi seperti saya, itu skill officer atau skill administrasi bisa jadi poin plus juga. Jadi kemampuan membuat surat, kemampuan membuat laporan, itu juga bisa menjadi poin plus. Kemudian ini pengalaman saya sejak masuk di kantor konsuler Jepang. Kita harus tahu tentang negara atau daerah kita sendiri, sensitif atau mengikuti isu terkini di dalam negeri, dan bisa menceritakan itu ke misalnya orang asing. Karena orang asing, kalaupun saya mengerti mungkin kita di sini sangat suka dengan Jepang dan kita bahkan mungkin lebih sensitif terhadap perkembangan di Jepang. Tapi orang Jepang juga sudah tahu hal itu. Jadi orang Jepang tidak akan bertanya tentang Jepang ke kita. Dia akan bertanya tentang daerah kita atau tentang Indonesia, pokoknya tentang Indonesia begitu. Kemudian untuk mendaftar kerja, sertifikat JLPT juga seringnya dibutuhkan walaupun tidak menjadi satu-satunya pokok penilaian. Jadi tetap pasti akan dites saat kerja. Jadi tapi kalau ada itu bisa menjadi pedoman bagi yang menyediakan lapangan kerja. Kemudian kemampuan browsing atau searching. Jadi kalau kita menerjemahkan itu, kita akan butuh banyak sekali browsing atau searching karena kita harus ada yang namanya proofreading ya, jadi membuktikan atau meyakinkan diri bahwa yang kita terjemahkan ini sudah benar. Dan untuk searching ini biasakan searching dalam bahasa Jepang sendiri. Jadi misalnya mau mencari penjelasan suatu kata dalam bahasa Jepang, jangan search dengan terjemahan dari ini. Jangan search seperti itu, tapi langsung tulis bahasa Jepangnya dan baca penjelasan dari bahasa Jepangnya. Itu bisa lebih akurat biasanya. Kemudian kalau peralatan ya standar sih seperti kamus. Kalau saya mesti menggunakan dua-duanya, baik kamus buku maupun kamus online. Tapi harus betul-betul harus pintar-pintar pakainya begitu, tidak boleh apa yang tertulis di kamus buku atau kamus online dipakai begitu saja, tetap search lagi, tetap proofreading lagi. Kemudian bagi yang sering kalau pengalaman saya biasanya setelah menerjemahkan disuruh bikin notulensi, itu mungkin kita butuh alat rekam karena kita tidak selalu punya waktu luang untuk mencatat sambil tsuyaku. Kemudian kalau di masa pandemi ini, saya sudah beberapa kali juga ikut dalam meeting yang karena semua meeting sudah jadi online ya, hampir semua meeting sudah jadi online, jadi saya sudah beberapa kali ikut walaupun bukan sebagai penerjemah, sebagai peserta. Itu jadi sekarang penerjemah juga itu sudah masuk dalam sudah dalam bentuk online juga, jadi kita harus punya gadget dan koneksi internet, perangkat-perangkat yang mumpuni. Kemudian bagaimana memulai menjadi penerjemah? Setelah mempersiapkan segala sesuatu yang perlu disiapkan, itu ada beberapa jalan yang saya ketahui ya. Yang pertama itu mungkin kalau mau fokus menjadi penerjemah, bisa coba mendaftar ke agensi penerjemah.
Jadi ada agensi-agensi yang menaungi penerjemah dan nanti akan seperti mix match dengan klien begitu. Kemudian penting juga untuk menjalin relasi yang baik dengan senpai-senpai, sensei-sensei, dan tentu saja menyiapkan kemampuan diri sendiri karena biasanya juga lowongan kerja itu datang dari orang-orang yang kita kenal. Kemudian sekarang sudah zamannya medsos, kita juga bisa self promotion di medsos masing-masing. Kemudian ini yang pernah saya lakukan waktu ada blank antara pekerjaan yang pertama dan pekerjaan kedua, yaitu menghubungi penerbit-penerbit bagi yang minat menerjemahkan karya sastra. Jadi waktu itu saya menghubungi banyak penerbit dan kebetulan ada beberapa respon. Ada yang menyuruh mengirimkan contoh karya, contoh penerjemahan, contoh dokumen yang telah diterjemahkan dan sebagainya. Jadi cara ini juga mungkin bisa dicoba. Kemudian untuk yang berminat posisi seperti saya, yaitu staff yang juga staff plus penerjemah, itu mungkin bisa cari lowongan di internet. Sekarang sudah banyak juga perusahaan rekrut yang khusus untuk perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi bisa coba mendaftar di situ dan mencari lowongan di situ. Biasanya judul lowongannya itu tidak jauh-jauh dari judul posisinya, tidak jauh-jauh dari Japanese speaking staff, Japanese speaker, seperti itu. Kalau saya sendiri yang pertama itu yang di proyek itu saya diajak atau ditawari oleh senpai. Yang kedua itu diinfokan dari kenalan bahwa sekarang lagi ada lowongan di konsulat Jepang, seperti itu. Yang kemudian tantangan atau pengalaman unik yang pernah dihadapi ini ada banyak ya, cuma mungkin saya share yang saya ingat saja. Kalau yang pertama itu tantangan, kalau tsuyaku itu mungkin ada Pak Heru nanti yang bisa lebih yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Kalau tsuyaku itu butuh, kalau dalam bahasa Jepangnya nare atau kebiasaan. Jadi kalau tsuyaku itu kita harus terus menerus, harus sehari-hari atau tidak boleh ada blank yang panjang gitu. Karena kalau tidak biasa itu akan kaku lagi. Saya pun sekarang karena porsi untuk sebagai interpreter di kantor itu tidak begitu banyak. Jadi sekarang saya merasa ragu kalau misalnya tiba-tiba disuruh Tsuyaku untuk tempat-tempat yang sedikit formal seperti itu. Kemudian ini berlaku untuk Tsuyaku dan Honyaku, memperhatikan siapa yang akan menerima hasil terjemahan. Seperti yang tadi saya sempat cerita, kalau beda kita berbicara dengan misalnya bupati, beda juga kita berbicara dengan seseorang yang tingkat pendidikannya tidak tinggi. Jadi beda lagi kalau kita bicara menerjemahkan ke anak-anak. Jadi waktu di pekerjaan saya yang pertama yang di proyek peternakan itu kebetulan ada yang memberikan, ada NGO lainnya yang memberikan buku cerita anak-anak berbahasa Jepang, jadi ehon ya, buku cerita anak-anak bahasa Jepang itu banyaknya seratusan. Nah itu kita diminta untuk menerjemahkan. Saya sih dengan senang hati ya, jadi saya voluntarily menerjemahkan, mengumpulkan teman-teman yang tertarik untuk menerjemahkan, terus kita menerjemahkan dalam grup. Nah, kalau sekilas dibilang buku cerita anak-anak, oh pasti gampang ya, padahal ternyata tidak. Untuk menerjemahkan satu halaman itu kita galaunya setengah mati. Bagaimana tidak, karena di buku cerita anak-anak itu kebanyakan onomatope.
mungkin teman-teman juga sudah belajar onomatope. Kalau tidak salah, ini saya mengingat-ingat pelajaran waktu kuliah dulu, ada yang namanya gitaigo. Gitaigo itu jadi sesuatu yang sebetulnya tidak bersuara, tapi diberi efek suara untuk menyampaikan nuansanya. Misalnya, sakura ga, sakura no hanabira ga hira-hira to mai ochiru. Jadi, bunga sakura hira-hira bernari jatuh. Kalau hira-hira itu kan bunga sakura betul-betul tidak mengeluarkan suara hira-hira ya. Cuman untuk menyampaikan nuansanya itu ada onomatopenya yaitu hira-hira. Nah, itu seperti itu tuh sangat banyak di buku cerita anak-anak. Jadi kita bagaimana menyampaikan nuansanya tapi tetap mudah dipahami karena yang akan membaca ini adalah anak-anak nantinya. Kemudian begitu juga dengan karya seni, lagu dan melihat juga jenis yang diterjemahkannya. Misalnya lagu, tergantung lagi apakah terjemahannya ini hanya untuk sebagai terjemahan saja atau terjemahannya ini nanti akan dinyanyikan juga. Kalau dinyanyikan berarti harus mencocokkan dengan ritmenya. Itu tantang juga. Kemudian subtitle. Saya juga pernah menerjemahkan subtitle. Jadi selain pekerjaan yang utama ini, kadang-kadang saya juga terima pekerjaan penerjemahan dari luar. Nah, pernah juga menerjemahkan subtitle. Nah, itu tantangannya menerjemahkan subtitle itu kita harus harus tetap menyampaikan dengan akurat, tapi harus ringkas agar muat di layarnya begitu, tidak terlalu mengganggu, dan kan screen-nya cepat, scene-nya cepat, jadi harus sempat terbaca, jadi tidak boleh terlalu panjang, tapi tetap harus akurat juga. Itu juga tantangan. Jadi misalnya teman-teman sudah lumayan paham bahasa Jepang, kemudian nonton film Jepang yang bersubtitle dan sedikit mendapati ini nggak akurat nih. Sebetulnya mungkin bukan nggak akurat, tapi penerjemahnya itu menyesuaikan hal-hal seperti itu. Kemudian tantangan lagi kalau di kantor yang sekarang sering menerjemahkan koran atau berita online, itu kadang mungkin jurnalisnya buru-buru ya untuk menyampaikan se-real time mungkin, sehingga bahasanya itu agak sedikit ada yang rancu atau ada yang struktur kalimatnya tidak kurang lengkap, atau ada yang struktur kalimatnya kurang lengkap, atau yang ada yang berulang. Nah, itu bagaimana menerjemahkan itu, tapi tanpa mengurangi keakuratan yang ingin disampaikan oleh beritanya. Kemudian kalau ini saya pribadi untuk yang jenis pekerjaan saya yang sekalian sama admin juga mengerjakan tugas-tugas umum perkantoran, itu bekerja di antara Indonesia dan Jepang itu lumayan tantangan karena budaya kerjanya dua negaranya beda ya, dan kadang-kadang kita misalnya Indonesia itu lebih santai, Jepang itu lebih canto-canto mau harus semuanya tepat begitu. Nah, itu menyatukan itu kadang-kadang bikin stres. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan itu walaupun kita akan pakai liberal translation, mungkin sebaiknya pertama kalau belum terlalu biasa, mungkin sebaiknya pertama kita coba harafiah dulu, baru nanti disempurnakan, karena takutnya melenceng dari apa yang mau disampaikan, karena bagaimanapun tujuan kita adalah menerjemahkan dengan akurat. Kemudian kita harus recheck hasil terjemahan kita. Hati-hati salah karena kurang objektif. Jadi kan kita saat menerjemahkan itu kita punya naskah aslinya,
kita melakukan sambil melihat naskah aslinya. Kadang-kadang saat melihat, karena kita punya informasi yang lengkap, jadi walaupun ada ketidaksempurnaan di hasil terjemahan kita, kita tidak sadar. Jadi kalau misalnya ada 3 cara sebetulnya, kalau misalnya ada seseorang, orang lain, orang ketiga, orang lain yang bisa diminta tolong nih untuk mengecek, itu paling bagus tanpa memperlihatkan naskah aslinya ya. Kalau misalnya tidak ada orang seperti itu, mungkin kita bisa break dulu, tidak melihat dulu, kemudian nanti misalnya selang 1 hari atau beberapa jam kita melihat kembali hasil penerjemahan kita, apakah tidak ada yang kurang atau tidak alami. Kemudian kalau misalnya tidak ada waktu juga, mungkin kalau misalnya kita menerjemahkan pakai gadget komputer begitu, sebaiknya hasilnya di-print dan dibaca ulang. Biasanya beda kita baca di komputer dan pas di-print baru tahu muncul semua salah-salahnya gitu. Kemudian peluang kerja ke depannya. Banyak yang biasanya mungkin lihat artikel di internet sekarang, gadget-gadget itu atau teknologi sudah canggih, sudah ada apa namanya itu, yang pocket itu untuk yang kita bicara bisa langsung keluar terjemahannya. Terus sudah banyak juga perangkat-perangkat elektronik yang bisa menunjang penerjemahan. Tapi apakah nanti ke depannya akan kebutuhan akan interpreter atau penerjemah itu sudah jangan-jangan sudah tidak dibutuhkan lagi ke depannya. Kalau menurut saya pribadi sih, kita tidak perlu takut hal itu, karena mesin memang mungkin bisa memuat banyak input dan mengeluarkan output, tapi mesin tidak bisa menangkap perasaan, nuansa, dan hal-hal seperti itu yang hanya bisa ditangkap oleh manusia. Jadi menurut saya manusia masih belum akan kalah sih sama mesin. Dan pengalaman juga selama pandemi ini, apakah pekerjaan sebagai penerjemah itu berkurang? Kemungkinan pastinya berkurang ya untuk yang di lapangan-lapangan, mungkin bukan berkurang, dihentikan dulu sementara. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, masih ada juga meeting-meeting tetap berjalan, dan di meeting-meeting jasa penerjemah juga masih terus digunakan. Jadi mungkin kita sama-sama mempersiapkan diri. Saya pun masih terus belajar karena makin bertambah umur, tentu saja kemampuan otak biasanya tidak terlalu fit seperti waktu masih muda. Jadi tidak pernah, karena belajar bahasa itu bukan selesai S1 sudah tamat belajarnya, bukan. Kita akan belajar terus mengikuti zaman, muncul kata baru, bahkan ada yang kata yang mati atau istilahnya bahasa Jepang itu shigo, yang mungkin tahun ini digunakan, tahun depan sudah tidak digunakan. Jadi bahasa itu terus berkembang, jadi belajar bahasa itu tidak ada habisnya. Dan mungkin itu juga menariknya belajar bahasa. 今日はありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。Hai, arigatou gozaimasu. Monica Sang, tadi banyak yang dijelaskan oleh Monica Sang di sini tentang bahasa. Yang menarik di situ ketika kita ingin kecenderungan untuk menjadi penerjemah itu cenderung difokuskan pada menguasai bahasa asing. Tetapi bahasa sendiri itu malah dilupakan. Itu poinnya. Kemudian karena mungkin kita mengerti bahasa asing ini maksudnya apa, tetapi untuk menerjemahkannya itu agak kesulitan karena kita lemah terhadap kosakata kita sendiri. Nah, betul. ya
untuk kesempatan selanjutnya, ini tentang mengenai interpreter ya. Tadi sudah disinggung sedikit bagaimana kinerja interpreter dalam penerjemahan bahasa Jepang. Di sini ada Heru Erlangga Sensei. Ini Bapak Heru ini dari Bandung, ya. Nah, dari CV-nya, setidaknya Bapak Heru menjadi interpreter pada perusahaan-perusahaan atau di bidang industri. Di sini ada PT Unicharm Indonesia, PT Honda Precision Part Manufacturing, juga di PT Fujita, PT Bio Farma, dan PT MKI. Jadi tadi kalau penerjemahan translatornya Monica Sang lebih pada dokumen, meskipun pernah juga menyentuh ranah interpreter. Nah, bagaimana sendiri pada ranah interpreter itu menerjemahkan bahasa verbal. Nah, Heru Sang, Heru Sensei, saya persilahkan untuk waktunya 20-25 menit inggih ya. Untuk share screen bisa, Heru Sang? Baik, kita coba dulu ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan wa gozaimasu. Suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Baik, terima kasih. Baik, apakah layar presentasi saya sudah terlihat di layar? Terlihat, terlihat Sensei. Baik, terima kasih banyak. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Budiarti ya, selaku Dekan Fakultas Hukum. Kemudian Fakultas Hukum dan Humaniora di Universitas Mediwalio. Kemudian Ibu Mihandayani juga selaku Kajur. Kemudian kepada Akmasang ya selaku moderator juga. Kemudian terhormat ini Anarsum Bu Monica dan Christine Sensei. Di kesempatan kali ini juga saya merasa terhormat sekali karena telah hadir juga. Ini ada dosen saya ya, dosen saya saat kuliah dulu, ada Riana Sensei. Ya, terima kasih banyak. Saya terharu sekali gitu ya, beliau sampai menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama ya kita langsung saja. Jadi tema hari ini kan penerjemahan bahasa Jepang di era kekinian ya. Nah, kalau bicara era kekinian, tentunya ada banyak sekali teknologi atau metode-metode penerjemahan yang sudah berkembang. Sama seperti yang tadi disampaikan Bu Monica juga ya, bahwa ada bahasa-bahasa baru, kemudian ada metode baru dan sebagainya, dan tentunya itu perlu kebiasaan. Gitu. Nah, di sini kan kita perlu memahami juga ya, ada yang namanya penerjemahan, ada yang namanya penjuru bahasa. Nah, kalau penerjemahan itu adalah terjemahan secara lisan, tulisan ya, penerjemahan itu tulisan. Jadi kalau misalnya penjuru bahasaan itu secara lisan. Nah, kali ini tema yang akan saya angkat itu lebih ke penjuru bahasaannya atau interpreting. Nah, ini sekilas dulu profil saya ya. Jadi posisi saya saat ini full-time in-house interpreter di PT Honda Precision Manufacturing atau biasa disingkat HPPM gitu ya. Kemudian saya itu lulusan sastra Jepang Unicom, Universitas Komputer Indonesia. Saya lulus tahun 2011, udah lama banget ya. Nah, kemudian saya berpengalaman 8 tahun sebagai interpreter dan translator itu dari 2011 sampai sekarang. Kok 2011 dihitungnya 8 tahun ya gitu. Harusnya 10 tahun dong gitu misalnya. Nah, saya itu sengaja tidak menghitung 1-2 tahun pertama karena buat saya 1-2 tahun pertama itu masa belajar gitu ya. Jadi disitulah masa-masa saya istilahnya berdarah-darah gitu ya, mendaki gunung lewati lembah kalau kata Ninja Hattori gitu. Jadi benar-benar kerasa gitu yang namanya menggembleng diri sebagai interpreter gitu ya, lulusan yang nggak tahu apa-apa masuk ke dunia kerja, nyemplungin diri kasarnya gitu. Nah kemudian saya menjadi anggota aktif komunitas interpreter Jepang atau disingkat Kijang. Saya sebagai
tim kreatif divisi humas. Ini kebetulan KICO-nya juga hadir ya hari ini, ada Bapak Johana ya gitu. Ini suatu kehormatan juga beliau hadir dalam sesi saya. Nah, bentar, belum ke situ ya. Nah, di sini kan saya 8 tahun jadi interpreter dan translator. Tapi sebetulnya cita-cita saya itu bukan jadi penerjemah. Cita-cita saya itu ini sebetulnya jadi pemadam kebakaran gitu. Tapi nggak tahu kenapanya ujung-ujungnya saya malah milih jadi malah milih jadi interpreter gitu. Nah, karena memang menurut saya itu interpreter itu pekerjaan yang menarik gitu ya. Nah, ini perjalanan karir saya selama ini. Jadi saya mengawali karir itu sebetulnya bukan interpreter, tapi sebagai guru bahasa Jepang. Nah, saya waktu Oktober 2009 ya, 2009. Waduh, itu 12 tahun yang lalu ya, itu. Jadi guru bahasa Jepang dulu. Nah, kemudian Oktober itu 2011 ya sampai Januari 2015 saya menjadi Japanese interpreter di PT Unicam Indonesia. Ini kalau teman-teman tahu ya mungkin ya terutama ibu-ibu ya yang biasa pakai pembalut ya. Nah, ini tuh pabrik pembalut gitu, dan pabrik popok gitu ya. Jadi buat saya namanya berurusan sama pembalut ya udah nggak aneh gitu ya. Semua tipe saya tahu gitu. Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan juga ya. Kemudian Februari tahun 2015 saya pindah ke PT Honda Precision Manufacturing atau HPPM dengan posisi Japanese Interpreter. Nah, ini adalah area-area yang biasa saya tangani. Nah, yang pertama itu ada area manufaktur ya, karena saya terbiasa biasa kerja di pabrik gitu ya. Jadi istilah-istilah produksi dan sebagainya yang biasa saya tangani gitu. Nah, tapi mulai 2017-an itu mulai merambah ke area yang lebih kompleks lagi seperti business plan gitu ya. Kemudian ada production plan juga, perencanaan produksi dan sebagainya. Dan ini juga yang baru-baru ini sering saya tangani juga di kantor, itu laporan keuangan ya. Ini cukup sulit juga karena buat saya laporan keuangan itu kan istilahnya banyak sekali istilah ekonomi gitu ya, terutama istilah akuntansi dan lain sebagainya. Sedangkan saya selama ini tuh cuma tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan produksi gitu ya. Nah, ini juga jadi tantangan terberat buat saya. Nah, tadi yang Bapak Moderator atau Akmasal sebutkan, saya kerja di Bio Farma, MKI, Fujita, itu tuh sebetulnya pekerjaan secara freelance gitu. Jadi saya ini posisinya karyawan tetap, tapi kadang-kadang saya ambil cuti gitu ya, untuk melakukan freelance. Nah, jadi saya juga kadang-kadang ambil freelance tuh misalnya di kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya ya, seperti di ITB nih, ada dokumentasinya sedikit. Nah, jadi buat saya gitu ya, menjelajahi berbagai perusahaan seperti ini tuh membuat saya tuh katakanlah kalau kata bahasa Sunda namanya kibum tengkang ya, kibum tengkang. Jadi mencari udara segar gitu. Jadi ketika sedang penat gitu ya, mending cari tempat lain nih yang asik gitu ya, yang bisa bikin kita tuh lebih fresh lagi. Nah, makanya saya berkelana lah gitu ya dalam tanda kutip ke perusahaan-perusahaan lain gitu, sebagai freelance interpreter. Nah, bicara interpreter, tentunya ada banyak sekali hal-hal yang mungkin unik gitu ya, unik menurut saya gitu. Karena seringkali, nah ini yang orang lain lihat ya, orang lain melihat kita itu santai, ya. Bisa kerja sambil rebahan, minum kopi di depan laptop gitu ya. Padahal mah tidak seperti itu. Ini yang saya rasakannya gitu, berat banget gitu ya. Menerjemahkan klien itu kan macam-macam ya, ada yang orangnya bicaranya berbelit-belit, ada yang terstruktur, ada yang tertata. Nah, ini yang menurut saya berat sekali gitu ya. Kemudian ekspektasi saya pada saat memilih profesi interpreter, kerjanya tuh nerjemahin doang nih gitu ya, di balik booth gitu ya. Kemudian cuap-cuap gitu ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Ternyata nggak begitu. Aktualnya atau realitanya, saya disuruh ngerjain yang lain-lain. Misalnya, disuruh golep, gitu. Disuruh pernah saya. Kemudian disuruh
Jadi tukang bento aja saya pernah gitu ya. Maksudnya tukang bento itu bukan jualan bento ya, saya modelin bento buat orang Jepang gitu. Nah, jadi realitanya kita harus multitasking gitu. Jadi kadang menerjemahin email juga, jawab telepon juga gitu ya. Jadi resepsionis, ngerangkap sekretaris itu udah nggak aneh ya, sebagai saya. Nah ini menurut saya yang membuat saya tuh berpikir gitu ya, bahwa interpreter itu adalah pekerjaan yang menantang dan menyenangkan. Karena apa? Karena penuh petualangan dan melatih mental. Nah ini nih. Nah tadi kan Bu Monica sempat menyebutkan ya metode-metode penerjemahan. Nah, seperti tadi disebutkan Chikuchiseyaku atau konsekutif, kemudian ada whispering, ada dojiseyaku. Nah ini kebetulan nih. Ini anggap aja pencitraan saya. Misalnya ini saya berasal menerjemahkan secara konsekutif. Nah, kalau yang ini waktu di lapangan ya, ini saya menggunakan alat, ada alatnya, yang namanya tour guide system. Nah, ini secara simultan. Gitu. Karena ini waktu itu ada presentasi ya di lapangan, di Gema. Nah, kalau yang ini whispering gitu. Nah, whispering ini kalau zaman sekarang itu tidak mungkin dilakukan tanpa masker gitu ya, karena ini foto sebelum negara api menyerang, kasar nama gitunya. Jadi ini sekilas aksi saya di panggung. Nah, buat saya kenapa interpreter itu menyenangkan dan menantang, karena itu adalah pintu menuju ilmu pengetahuan tanpa batas. Jadi istilahnya kita bisa kemana-mana gitu ya. Nah, tadinya misalnya saya nggak tahu apa-apa tentang istilah ekonomi, saya jadi tahu. Tadinya saya nggak tahu apa-apa tentang istilah bisnis, saya jadi tahu. Istilah mesin, saya jadi tahu. Bahkan yang tadinya saya biasa pegang produk itu yang empuk-empuk gitu ya, karena di pabrik pupuk dan pembalutnya, sekarang mah di pabrik mobil, spare part mobil gitu ya, pegang baut gitu ya, pegang case gitu yang berat-berat, yang keras-keras gitu ya. Nah, selain itu juga melatih public speaking juga. Nah, melatih public speaking ini udah jelas ya gitu, karena kita harus berbicara di depan umum. Dan ini yang membuat saya pelajaran paling penting, melatih kita menjadi pendengar yang baik. Karena apa? Karena menjadi interpreter itu harus punya telinga yang baik, harus menjadi pendengar aktif gitu ya. Kasar namanya, apapun yang dicurhati oleh klien kita harus paham dari A sampai Z-nya. Makanya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menantang dan menyenangkan buat saya. Oke, sekarang kita bicara penerjemahan bahasa Jepang di masa kini. Nah, ini tadi sudah dibahas ya oleh Monica-san, jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut lagi. Tetapi di sini, nah tadi kan Monica-san sempat menjelaskan ya, saya diminta nerjemahin ini dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Nah, itu namanya relay interpreting. Jadi selain 3 metode interpretasi yang tadi disebutkan ya, konsekutif, simultan, dan whispering. Whispering ini ada istilah lainnya, chuchotage ya, itu bahasa Prancis ya. Nggak tahu nih, saya hasilnya benar atau enggak gitu ya, tapi tulisannya chuchotage. Ya. Nah, selain 3 ini ada namanya relay interpreting. Relay interpreting ini dilakukan ketika tidak tersedia penerjemah atau misalnya penerjemah yang ada itu tidak menguasai bahasa sasaran selain bahasa yang dia tangani. Misalnya itu tadi, misalnya menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Makassar gitu ya. Oh, nggak ada nih bahasa Makassarnya, ada juga bahasa Indonesia. Baik, kalau begitu kita sediakan satu orang yang bisa bicara bahasa Makassar misalnya. Nah, saya pribadi, tadi betul ya, disebutkan bahwa kita harus menguasai bahasa ibu, bahasa asing plus bahasa daerah. Nah, di kantor juga kadang-kadang saya nerjemahin juga waktu pakai bahasa daerah dari bahasa Jepang ke bahasa Sunda gitu. Kenapa? Karena beberapa kosakata dari bahasa Jepang itu ada padanannya dalam bahasa Sunda gitu ya, tapi tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya kalau dibahas mungkin jadi lebih panjang ya gitu. Jadi intinya sih memang betul penguasaan bahasa daerah juga menambah nilai kita ya nantinya. Nah, yang tadi itu kan metodenya secara umum. Nah, kalau kita bicara menggunakan teknologi, nah di teknologi penerjemahan itu berkembang. Jadi ada juga pakai alat, misalnya ada interpretasi via telepon, nah over the phone interpretingnya, dan TV meeting.
Nah, mungkin teman-teman yang bekerja di perusahaan Jepang atau yang selama ini meeting daring gitu ya. Nah, jadi ada model klasik seperti ini gitu. Jadi nerjemahin lewat telepon itu misalnya orang Jepangnya telepon nih gitu ya, ngomel-ngomel misalnya gitu, gitu kan pakai telepon. Nah, saya terjemahkan juga. Sama seperti sebaliknya juga dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Itu lewat telepon ya. Nah, kalau yang selama ini masih saya jalankan ini. Di tengah-tengah itu ada semacam mic-nya. Jadi, nah metode yang digunakan itu adalah metode konsekutif. Tapi kadang-kadang alat yang tadi saya gunakan tuh yang tour guide system itu juga bisa dipakai. Jadi ditempelin tuh di mic-nya. Jadi saya bisa bicara secara simultan tanpa harus menunggu pembicara memberikan jedanya. Nah, kita bicara mode kekinian ya. Di mode kekinian atau masa kini itu ada yang disebut remote interpreting atau interpretasi jarak jauh. Lah, bedanya apa nih dengan TV meeting? Nah, kalau bedanya apa dengan TV meeting? Kalau TV meeting, si penerjemahnya itu harus hadir di ruangan. Tapi kalau misalnya interpretasi jarak jauh, penerjemahannya itu bisa dilakukan dari jarak jauh. Jadi, kasarnya banyak mau nerjemahin sambil rebahan juga bisa gitu. Karena kita nerjemahinnya bisa di kamar, bisa di kafe gitu ya, bisa dimanapun itu gitu. Nah, kalau tadi sedikit menyinggung gitu ya, mungkin katanya tadi Bu Monika sedikit menyinggung orderan interpretasi mungkin berkurang, memang betul. Tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan di game atau di lapangan yang masih menggunakan jasa interpreter, salah satunya remote interpreting ini. Misalnya instalasi mesin jarak jauh. Jadi ada tuh tenaga expertnya itu ya, atau tenaga expertnya atau biji susahnya itu memberi panduan menginstal mesin itu melalui TV meeting seperti ini. Nah, platform yang digunakan itu macam-macam. Ada Zoom ya, atau ada Skype, ini Zoom yang kita gunakan saat ini, kemudian ada Google Meet juga. Nah, Google Meet ini lebih seringnya tuh dipakai untuk kelas ya. Jadi saya juga selain kegiatan kan selama ini selain sebagai interpreter juga, sebetulnya saya bantu mengajar juga di kampus saya sebagai asdos. Nah, ini Google Meet ini saya gunakan sebagai kelas daring gitu. Nah, kalau di perusahaan itu biasanya menggunakan MS Teams ini ya, Microsoft Teams. Ini yang paling umum digunakan di kantor gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mencoba atau ada yang belum pernah mencoba, misalnya Skype gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa sedikit ngulik gitu ya. Nah, tantangannya apa? Menerjemahkan dengan mode kekinian seperti ini, tantangannya adalah kita harus belajar dulu pengoperasian platformnya gitu. Termasuk ketika saya menerjemahkan TV meeting, ini saya harus tahu nih cara pakai alat-alat ini tuh gimana gitu ya, minimal cara pakai remote-nya lah gitu ya, karena itu tadi kadang-kadang penerjemah itu harus bantuin si klien juga untuk nyetingin alatnya gitu. Nah, termasuk ketika kita menerjemahkan pakai MS Teams atau seperti ini gitu ya. Nah, ini nih. Nah, ini peralatan yang digunakan di terjemahan bahasa Jepang masa kini. Jadi, ada yang tadi itu disebutnya video conference system. Nah, ini ada webcamnya, kemudian ini yang segitiga itu mic-nya. Kemudian kemudian ada remote-nya juga. Nah, ini saya menyarankan pakai headset gamer. Kenapa? Karena suaranya jelas, kemudian ada fitur mic-nya juga. Gitu. Jadi teman-teman yang barangkali akan berkecimpung di bidang interpreter gitu ya, terutama yang bekerja di masa kini, itu perlu sekali alat-alat ini. Nah, selain itu ada juga USB mic. Nah, ini yang nanti dihubungkan dengan laptop ya. Laptop yang dibutuhkan juga bukan laptop yang speknya ya kesannya harga murah ya gitu, karena untuk melakukan penerjemahan bahasa Jepang secara remote gitu ya, tentunya kita butuh hardware atau perangkat keras yang bagus. Nah, kemudian butuh webcam juga. Webcam ya seperti ini. Nah, kalau kayak saya nih, saya kan presentasinya ini pakai HP ya. Pakai HP kayak gini. Nah, ini butuh smartphone dan headset. Dan pastinya smartphone yang dibutuhkan juga bukan ya, yang speknya bagus gitu. Saya nggak bicara dengan hal atau murahnya, tapi speknya bagus gitu. Nah, ini yang peralatan yang biasa digunakan di penerjemahan bahasa Jepang di masa kini.
Nah, sekarang tadi kan kita sudah membahas mengenai remote interpreting. Nah, saya akan menyampaikan juga ada plus minusnya. Setiap hal yang ada di dunia ini pastinya ada plus minusnya. Nah, yang pertama ya, praktis, udah jelas. Kasarnya namanya gitu. Kalau ada platform yang tadi gitu ya, dengan remote interpreting seperti ini, terjemahin sambil ke WC aja bisa gitu ya. Kasarnya mah gitu ya. Mau terjemahin dimanapun bisa, gitu. Praktis banget. Tapi di selain itu ya aman ya gitu, aman karena kondisi kita sedang pandeminya gitu. Pastinya kita nggak perlu berinteraksi langsung sama orang, ketemu orang gitu ya. Nah, yang lebih asik itu adalah hemat ongkos. Ya iyalah jelas. Biasanya kita udah ridernya bolak-balik gitu kan, naik kendaraan umum atau kendaraan bermotor gitu ya. Ini mah cukup diam di rumah, rebahan, sedia internet, Anda sudah bisa menerjemahkan. Kalau kata orang iklan begitu ya. Tapi balik lagi, iya sih hemat ongkos, tapi butuh modal. Butuh modalnya itu apa? Harus punya internet gitu ya, minimal mah beli kuota gitu ya. Beli kuotanya juga nggak bisa yang cuma 1 giga, 2 giga tuh nggak bisa. Nggak bisa kuota ketengan gitu, minimal 10 gigaan ada gitu. Karena yang ini pengamatan saya selama ini gitu ya, ini untuk menerjemahkan untuk meeting daring seperti ini saja dengan durasi katakanlah 2 jam itu 1 giga itu udah pakai. Nah, kemudian makanya minusnya itu boros kuota gitu. Dan kualitas koneksi itu menentukan hasil. Makanya jangan aneh kalau lagi nerjemahinnya karena ada pembicaraan gitu. Itu tuh bukan dia gagap ya, tapi si koneksinya jelek gitu. Nah, makanya ini kendala-kendala yang saya hadapi nih pada saat remote interpreting. Jadi waktu itu karena tuh koneksi waktu itu saya menangani laporan ke Saco ya, ke Pak Presdir gitu. Pak Presdirnya itu sedang melakukan kerja dari rumah gitu ya, atau WFHT-nya work from home. Nah, kemudian kerja dari rumah mungkin karena beliau itu di Jepang, kemudian kami itu mengadakan meetingnya di Indonesia, ya entah mungkin karena ada perbedaan sinyal internet dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya suaranya terputus-putus. Waktu itu saya ingat banget, Saco tuh sampai marah-marah gini ya. Ini kenapa nggak ada yang ngomong gitu kan? Kenapa pada diem aja? Padahal bukan gitu, tapi ada delay waktu. Plus ada kualitas audio juga, itu penentu juga. Jadi kalau kadang-kadang kita ngomong kecil gitu ya, nah, kayak tadi tuh waktu awal persiapan gitu ya. Nah ini kendala pada saat remote interpreting juga. Nah kualitas hardware ini udah jelas. Kalau kita pakai hardware-nya yang katakanlah speknya nggak terlalu bagus gitu ya, itu suka nge-lag gitu ya, lemot gitu. Makanya penting sekali kita menyediakan perangkat-perangkat yang memadai. Kalau kita mau menangani penerjemahan untuk penjuru bahasaan ini gitu ya. Nah, sekarang kita bicara peluang kerja pembelajaran praktisi bahasa Jepang. Nah, saya sebelum masuk ke webinar ini sempat ngobrol juga nih dengan Teguh Sensei gitu ya. Nanti peserta yang ikut siapa aja nih? Apakah mahasiswa yang baru mengenal dunia Jepang, mau lulus atau bagaimana? Ternyata kebanyakan di Universitas Ngudi Waluyo ini banyak yang sudah bekerja gitu ya, entah itu kerja di Jepang atau misalnya kerja di atau baru pulang ke Indonesia kemudian mencari S1 gitu ya dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini Ngudi Waluyo ini bagus sekali gitu ya programnya gitu. Jadi ngasih program untuk mereka yang masih bekerja di Jepang gitu ya, supaya bisa tetap kuliah gitu ya, walaupun belum pulang ke Indonesia. Bagus sekali. Nah, kalau kita bicara tadi ada profesi juru bahasa, penerjemah, atau guru dan dosen bahasa Jepang, ini udah umum ya. Tapi sebetulnya ada lagi yang lain, Japanese speaking staff, seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Monica, atau Japanese speaker gitu ya. Japanese speaker itu bukan yang mereknya Sony yang gitu-gitu ya, maksudnya Nihongo ga hanaseru staffu, jadi yang bisa bahasa Jepang. Nah, ini juga ruang lingkup pekerjaannya banyak banget. Ini yang selama ini saya lihat ya gitu, entah itu
kalau saya ngobrol di komunitas ya, di komunitas interpreter Jepang atau Kijang gitu ya, atau yang selama ini saya lihat kebetulan kami juga punya forum ya, forum di Facebook ya. Ada namanya Forum Penerjemah Jepang Powered by Kijang. Nanti silakan kalau teman-teman mau masuk. Itu ada lowongan kerja. Nah, lowongan kerja ini tuh macam-macam. Ada engineering sales, ada staff teknik, ada sekretaris, ada recruiter, ada QC staff gitu ya. Nah, ini saya ambil yang paling umum, yang paling sering. Orang mungkin ngedenger, kok sales sih suruh jualan dong? Ya emang iya gitu. Tapi bedanya apa dengan sales biasa? Nah, kebanyakan di kualifikasinya itu mereka pasti tulisnya tuh gini, bisa bahasa Jepang baik tulisan maupun lisan. Baik tulisan maupun lisan. Artinya teman-teman yang bisa bahasa Jepang itu bukan hanya bisa memanfaatkan kemampuan baca tulisnya, tapi berbicaranya juga. Jadi yang suka cuap-cuap pakai bahasa Jepang, yang suka cuap-cuap pakai bahasa Indonesia, seneng ngobrol, seneng jualan, ini bagus sekali bisa. Misalnya milih engineering sales gitu ya, jualan mesin, misalnya jualan jasa maintenance dan sebagainya. Atau jadi staff teknik nih, staff teknik yang bisa bahasa Jepang nih gitu ya. Dan seperti tadi, saya kan tadi menceritakan tentang instalasi mesin jarak jauh gitu ya. Nah, itu bisa banget gitu ya, jadi staff teknik yang bisa bahasa Jepang. Artinya kita bukan hanya jadi pelaksana, tapi jadi penerjemah di kadang-kadang diminta. Nah, kalau sekretaris sudah jelas ya, atur schedule, atur pertemuan, gitu ya. Dan tentunya kalau atasannya presidir orang Jepang misalnya gitu, kan harus bisa bahasa Jepang. Nah, recruiter ini maksudnya apa? Nah, tadi kan Bu Monika sempat menjelaskan tentang ada perusahaan dan merekrut orang-orang untuk masuk perusahaan Jepang. Nah, ini recruiter itu maksudnya. Nah, QC staff itu salah satu contohnya gitu. Kalau misalnya lowongannya di pabrik. Gitu. Nah, ini adalah gambaran singkat nanti peluang kerja pembelajar dan praktisi bahasa Jepang ke arah mana. Nah, tentunya gitu ya banyak sekali pengalaman unik yang saya alami gitu ya. Saya pernah ngalamin ya gitu waktu TV meeting nih. Apa sih namanya, ini kita balik lagi karena TV meeting suaranya tuh nggak jelas gitu ya. Kan tadi saya bilang alatnya itu harusnya memadai. Kebayang dong, ini kan TV layar datar kayak gini. Saya waktu itu pakai layar tabung. Waktu itu suaranya nggak jelas gitu ya. Saya sampai ngomong kayak gini. Sumimasen, coto kikoe no desu ka gitu. Waktu itu orang Jepangnya sampai ngomong kayak gini. Kikoe no ka wakaran no ka dochi katanya gitu. Ya gimana ya, namanya alatnya jadul gitu kan. Tapi pernah sekalinya, ini jangan ditiru ya. Jadi saya waktu itu benar-benar nggak ngerti apa yang diceritakan gitu ya, apa yang ditanyakan. Saya ngomong kayak gini gitu ya. Sumimasen, kikoe no desu ka. Sumimasen, denpa gawari no de. Terus habis itu saya matiin TV-nya, saya matiin si koneksinya gitu kan. Terus lah Pak, kok mati gitu? Nggak tahu nih, sinyalnya jelek, saya bilang gitu. Padahal saya nggak ngerti tadi ngomongin apa gitu ya. Ini waktu awal saya jadi penerjemah. Nah, itu mas sedikit gambaran aja, jangan ditiru. Itu aja penyampaian materi dari saya. Satu hal yang penting yang harus kita sadari bahwa penerjemahan itu seperti yang atau penjuru bahasan itu adalah hal yang kompleks gitu ya, tapi menyenangkan menurut saya. Dan tentunya seiring dengan perkembangan zaman ada banyak sekali teknologi yang berkembang. Tapi di satu sisi tadi saya setuju, saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Monika Sang gitu ya, bahwa kita harus terus belajar, gitu, terus berlatih karena medianya udah banyak. Teman-teman mau belajar jadi interpreter, itu sudah ada medianya, baik itu di YouTube dan sebagainya, silakan dimanfaatkan. Yang terakhir dari saya, segitu dulu. Ya, Goseicho, arigatou gozaimashita. Semoga tidak puas. Tidak puas, Sensei. Arigatou gozaimasu, Heru Sensei. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sebentar ya. Baik. Hai, arigatou gozaimasu, Sensei. Tadi yang banyak ya, yang kita lihat
bagaimana aksi panggung dari Heru Sensei sebagai interpreter. Nah, ada banyak pertanyaan tentunya ketika aksi-aksi panggung tersebut itu kira-kira ada nge-lag ya. Apa ini ya maksudnya? Itu gimana nanti ya? Tapi nanti diskusi kita tanya-tanya seperti itu nanti. Nah, sekarang waktunya buat Christine Sensei. Christine Sensei ini salah satu dosen pengampu di Sastra Jepang Universitas Ngudi Waluyo. Christine Sensei ini juga pernah menjadi instruktur bahasa Jepang International Language Center di Tangerang tahun 2014 hingga 2015, pernah juga menjadi translator bahasa Jepang 2013-2014. Nah, kira-kira Christine Sensei akan fokus pada bagian ranah akademik ya. Bagaimana sih sebenarnya penerjemahan itu? Waktu dan tempat saya persilahkan Christine Sensei 20 hingga 25 menit. Oke, terima kasih Pak Akmal. Bisa dengar ya suara saya ya? Bisa jelas ya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 12. Jam 12 sudah termasuk diskusi? Iya. Oke. Minasan ohayou gozaimasu. Selamat siang Bapak Ibu. Semua peserta yang sudah bisa hadir pada bincang-bincang hari ini. Untuk yang baru bergabung, perkenalkan saya Christine, staf dosen Prodi S1 Sastra Jepang Universitas Ngudi Waluyo. Jadi kalau tadi terima kasih untuk Monica-san dan Heru-san yang sudah membagikan ilmu. Saya juga dapat ilmu sebenarnya karena untuk saya memang pengampu untuk mata kuliah Konnyaku Tsuyaku, tapi saya tidak cukup banyak pengalaman dalam bidang penerjemahan ya. Kalau tadi kan sudah dibacakan oleh moderator, saya pernah menjadi penerjemah juga, translator gitu ya. Nggak lama sih waktu saya masih jadi dosen luar biasa di universitas yang lain, sama waktu saya jadi instruktur di tempat kursus. Jadi waktu itu memang ada job lah ya datang, karena biasanya kan kalau orang-orang nggak tahu mau Halo, Christine Sensei. Putus ya? Oh, Christine Sensei putus. Lagi pindah tempat. Ini bentar lagi. Mohon maaf semuanya. Ini ada kesalahan teknis. Lagi pindah tempat, pindah ke komputer yang menyala. bisa dengar suara saya? Mohon maaf. Kok pas giliran saya ngomong malah putus ya? Oke, tadi sampai mana ya?
Jadi ya intinya kalau mau jadi penerjemah itu butuh butuh diiklankan dulu kan kalau misalnya karena orang-orang jarang tahu tentang mau cari penerjemah itu kemana. Jadi biasanya ke kampus atau ke tempat kursus atau kalau mungkin sudah ada lembaga atau biro penerjemah yang lumayan terkenal gitu ya, mungkin kantornya di pinggir jalan jadi mereka tahu ya itu mungkin bisa langsung gitu. Walaupun kalau misalnya ke penerjemah yang di kampus, yang entah dosen atau mungkin mahasiswa gitu yang bisa kompeten untuk menerjemahkan, atau ke tempat les, itu tidak selamanya terjemahannya itu bisa dipakai. Karena ada untuk dokumen-dokumen tertentu yang butuh penerjemah tersumpah ya untuk menerjemahkannya, bukan untuk menerjemahkannya sih, untuk diakui gitu, untuk hasil terjemahannya gitu. Ada beberapa hal yang tidak sembarang untuk diakui terjemahannya. Kemudian lanjut, jadi ada penerjemah, ada juru bahasa gitu ya, ada translator, ada interpreter. Baik penerjemah maupun juru bahasa itu, kalau saya di mata kuliah yang kemarin itu, jadi semester gasal kemarin, saya bilangnya ke mahasiswa, jangan menyamakan antara penerjemah dan pengajar gitu ya, atau dengan profesi yang lainnya. Walaupun memang dalam prakteknya seperti yang Monica Sang bilang tadi, yang mungkin juga Heru Sang ya, walaupun memang kerjaannya interpreter atau translator, tapi ada kerjaan lain yang dikerjakan oleh Monica Sang gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya menerjemahkan saja. Dan sepertinya di Indonesia ini, ya kecuali kerja di biro penerjemah ya, yang jarang ada pekerjaan yang profesinya cuma penerjemah gitu, yang memang dikhususkan pekerjaannya hanya untuk menerjemahkan. Itu yang saya tahu sampai sekarang ya. Tolong nanti kalau diskusi tolong dikoreksi kalau misalnya ada yang salah. Kecuali untuk yang biro penerjemah, mungkin itu karena memang memang biro penerjemah kan, jadi memang menerjemahkan, jadi mungkin itu satu-satunya kerjaannya, profesinya. Yang ada saat ini ya. Jadi nanti kalau mungkin di diskusi bisa sharing ke saya kalau misalnya ada yang Minasang tahu bisa di-share ke kita semua gitu ya. Kemudian kadang ada yang menganggap bahwa pengajar, entah guru, entah dosen itu serba tahu gitu ya, karena kan guru gitu, pengajar gitu ya. Kalau saya sebagai pengajar, saya mungkin akan mengalihkan ke penerjemah gitu. Penerjemah dan pengajar itu berbeda gitu ya. Kami mengajarkan apa yang bisa kami ajarkan tentang materi yang ada di kurikulum. Kalau penerjemah yang memang itu kerjanya untuk menerjemah gitu. Jadi jangan anggap kami sebagai kamus berjalan gitu. Bahkan untuk kemarin saya ikut webinar di kampus juga, diselenggarakan oleh kampus kami juga. Itu ada penerjemah tersumpah yang bilang memang yaitu mereka pun yang sudah penerjemah tersumpah pun mereka masih mengandalkan alat gitu, bantuan maksudnya untuk menerjemahkan entah kamus, entah atau kalau sekarang kita karena kekinian mungkin erat kaitannya dengan teknologi gitu ya. Jadi ada beberapa teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk menerjemahkan. Nah, mereka butuh itu gitu. Nah, yang penerjemah aja yang sudah tersumpah gitu ya, masih ngomong kayak gitu, apalagi yang pengajar gitu ya. Itu mungkin bisa diklarifikasi untuk para siswa atau mahasiswa bahwa pengajar itu tidak maha tahu. Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia saja mungkin ada beberapa kata yang tidak diketahui atau bahkan mungkin tidak pernah didengar gitu ya untuk oleh pengajar. Kemudian yang perlu Minasang tahu, ini yang saya bagikan apa yang saya tahu ya, walaupun memang saya tidak berkecimpung, tidak turun langsung di dunia interpreter dan translator.
Walaupun memang menerjemahkan juga kan ya, dosen itu pasti menerjemahkan juga. Mahasiswa juga menerjemahkan gitu ya. Apalagi kalau dosen atau guru gitu. Jadi walaupun tidak turun ke dunia tersebut, turun secara langsung bukan praktisi gitu, tapi setahu saya selain yang itu bahwa penerjemah itu pun masih butuh bantuan gitu. Dan sudah saya dengar tadi di pembicara sebelumnya ternyata memang benar demikian. Kemudian tidak semua, jadi kalau misalnya yang berasal dari bahasa Jepang atau sastra Jepang, mereka lah yang akan menjadi penerjemah bahasa Jepang. Enggak ada yang misalnya keluar negeri tinggal di Jepang gitu, terus tinggal di sana lama, terus mereka pulang balik ke Indonesia dan jadi penerjemah. Itu ada banyak bahkan ya. Jadi itu realita yang ada. Jadi minasan gambatte kudasai, banyak saingan kalau mau jadi penerjemah bahasa Jepang ya. Dan bahasa asing lainnya sebenarnya. Kemudian kalau minasan pikir bahwa cukup dengan, tadi sudah dibilang sih, cukup dengan mempelajari bahasa Jepang saja, jadi lulus S1 sudah bisa melamar untuk bahasa Jepang, Anda punya kemampuan N1 gitu ya untuk bahasa Jepangnya, JLPT, tapi kalau tidak menguasai apa namanya itu, TUEBI ya, ya susah juga. Karena kalau mau jadi yang lebih profesional gitu ya, yang penerjemah tersumpah itu ya memang ada banyak tantangan, ada banyak ujian yang perlu diikuti gitu ya. Jadi ya salah satunya yang tadi dibilang harus menguasai bahasa Indonesia gitu ya. Plus alangkah baiknya kalau memang ada banyak bahasa daerah, karena di Indonesia banyak bahasa daerah yang kita ketahui gitu ya, kita pelajari. Sama juga sih di Jepang untuk selain dialek Osaka kan masih ada juga yang lain. Jadi alangkah baiknya kalau kita tahu banyak, nggak cuman yang bahasa standarnya aja gitu. Kemudian yang saya tahu ya dari dulu sampai sekarang itu penerjemah, kalau yang tadi kan keren banget ya, saya juga dulu mikirnya, wah memang kalau jadi penerjemah itu kan, karena saya sering lihat yang simultan itu keren kan ya di depan itu, siapa ngomong apa gitu dia langsung ngomong gitu kan, menerjemahkan gitu, keren banget gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu dan tidak sekeren itu gitu. Ada banyak perjuangan yang harus dilewati sebelum sampai ke tahap itu. Dan untuk translator karena saya pengalaman ya, saya sampai pernah nggak tidur 24 jam lebih ya, nggak tidur itu gara-gara deadline. Jadi yang image yang tadi rapi dan lain sebagainya itu, wah udah nggak ini, udah apa namanya, sudah nggak tidur karena deadline kan ya. Terus makannya juga jadi nggak teratur, akhirnya ya itulah, ma-nya juga jadi bermasalah. Dan mulai saat itu saya sedikit share ya, mulai saat itu saya akhirnya jadi sering insomnia gitu ya. Jadi kalau biasanya kan walaupun susah tidur, pasti saya ya kalau menjelang subuh itu pasti udah tidur, masih gelap gitu maksudnya. Kalau sekarang sejak saat itu gitu, bahkan ada yang pernah nggak tidur sampai lebih dari 24 jam itu udah nggak heran gitu, karena buah dari menerjemahkan itu. Kemudian, dari dulu sampai sekarang, setahu saya, kembali ke tadi ya yang saya bilang, penerjemah itu bukan, profesi yang bisa dicapai dalam waktu semalam. Oke, mungkin bisa, Anda melamar sudah selesai, tapi kan sama kayak tadi kan yang Heru-san bilang, ternyata di awal-awalnya juga pasti ada masalah, ada tantangannya. Dan terima kasih untuk tipsnya Heru-san, tapi ya jangan sampai ditiru gitu ya. Tapi mungkin kalau kepepet nggak tahu ya, nggak usah dibahas lagi. Jadi selain bahasa asingnya, bahasa Jepang gitu ya, jadi perlu menguasai bahasa Indonesianya juga gitu ya. Ya plus kalau tadi ada bahasa daerah yang diketahui, terus teknologi, tadi kan ada banyak gadget yang dipakai gitu ya.
Dan sebenarnya ada alat penerjemah kan sekarang, ada yang Anda bisa ngomong langsung bisa diterjemahkan gitu ya. Ada yang pakai kuota, dari yang pakai kuota sampai yang nggak butuh kuota, dari yang simple sampai yang agak ribet, dari yang murah sampai yang mahal, itu ada kan alat penerjemah untuk bahasa Jepang sekarang udah ada gitu ya. Bisa dimanfaatkan teknologi tersebut. Cuma walaupun ada teknologi tersebut, ya tetap butuh skill dari ini sih, dari bahasa Jepangnya sendiri. Karena kadang kan ada banyak malah tools yang untuk menerjemahkan yang hasilnya sebenarnya tidak ini ya, nggak bagus lah intinya, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi butuh banyak persiapan, banyak perjuangan untuk jadi penerjemah. Bahkan ada hal-hal yang tidak bisa didapat hanya belajar di bangku sekolah, entah di sekolah maupun di kampus gitu ya. Ada yang harus kita cari di luar, misalnya ikut webinar atau ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di mana gitu. Kalau untuk terus join yang komunitas kayak Heru-san bilang tadi, itu bisa membantu minasang dalam memperkaya pengetahuan, terus bisa saling mengiklankan juga. Mungkin yang satu tinggal di sini, oh saya punya kenalan di sini, coba hubungi ini gitu. Itu juga bisa pemasaran juga bisa lewat situ ya, lewat komunitas-komunitas tersebut. Kemudian karena yang seperti yang saya bilang tadi, karena banyak yang ilmu yang hal-hal yang tidak bisa didapat di bangku sekolah, bangku kuliah. Jadi memang waktu kemarin itu saya banyak selain di awal sebelum UTS memang ada teori, tapi lebih banyak ke latihan menerjemahkannya. Jadi karena kan selain bahasa Jepangnya sama bahasa Indonesianya dan teknologinya, kita juga yang mau jadi penerjemah itu kan butuh ini juga, butuh banyak baca, banyak dengar materi-materi dari mana. Kayak dulu itu saya menerjemahkan yang teknik sipil ya kalau nggak salah, sudah terlalu lama, mohon maaf saya udah lupa. Ada yang teknik sipil kalau nggak salah, saya jadi tahu gitu, oh ternyata kalau mau bikin yang dilepas pantai itu kayak gini, ada rumusnya, ada perhitungannya, ada segala macamnya pertimbangannya gitu. Jadi tahu gitu. Cuman karena saya tidak di awal penerjemahan itu tidak tahu, makanya jadi sulit menerjemahkannya. Jadi makanya memang butuh banyak baca gitu ya. Kemudian untuk kan saya bilang tadi ada saat ini itu ada alat untuk menerjemahkan gitu ya dari bahasa Jepang ke bahasa yang lain, dan sebaiknya itu memang sangat berguna untuk turis ya khususnya sebenarnya. Tapi kalau untuk pembelajar bahasa Jepang, khususnya untuk mahasiswa saya tidak mengajukan mereka menggunakan alat-alat tersebut dalam latihan karena ya namanya juga belajar, harusnya belajar dari nol. Kalau saya mungkin kalau ditanyakan ini era kekinian, terjemahan era kekinian, saya sebenarnya masih dari dulu sampai sekarang metodenya masih sama. Bantuannya adalah kamus dan paling tinggi itu Google Translate, atau kalau enggak kalau rada susah karena kan Google Translate diterjemahkan dari bahasa Inggris ya. Jadi saya kalau ada kata yang tidak ketemu, seperti yang Monika bilang tadi, saya cari di internet, cari bukan dari rumajinya, tapi dari huruf Jepangnya, entah kanjinya, entah apa gitu, hiragana atau katakana. Itu ketik biasanya sampai sekarang keluar sih, saya nemu gitu. Jadi kadang memang tidak ada arti kata, tapi saya bisa lihat image-nya, oh ini toh yang dimaksud dengan ini gitu. Jadi bisa dapat. Jadi itu mungkin bisa tips untuk yang mau cari yang pengertiannya gitu. Ini artinya apa gitu. Itu mungkin bisa jadi tips untuk mencari daripada yang cuma mengandalkan Google Translate yang ternyata artinya itu salah gitu ya. Jauh malah. Saya pernah mengajar karena di universitas kami di Ngudi Waluyo ini kan ada MKU ya, MKU untuk prodi lain, MKU bahasa Jepang untuk prodi lain gitu ya. Bahkan untuk perawat itu ada
mereka minta sampai lulusan itu N5 harus lulus, targetnya lulus N5 CLPT. Ada yang karena mungkin kurang belajar, jadi waktu ada tes itu kan saya ajarkan menit juga, 1 menit, 2 menit dan seterusnya. Ada yang Golfung itu akhirnya kan tulisannya FUN, fun gitu ya. Karena kan ketahuan nyonteknya, terjemahan mungkin pakai Google Translate, jadi diartikan dari bahasa Inggris, jadi keluarnya ya bersenang-senang gitu ya. Ada juga yang sangat antusias, terlalu antusias mungkin. Jadi kalau saya ngomong dibahas dengan bahasa Jepang, saya ngomong bahasa Indonesia, mereka senang sih karena mereka antusias gitu ya, tapi malah jadi salah karena tergantung alat itu gitu. Yang saya ingin tekankan adalah karena tergantung alat itu ya. Jadi baik Bu gitu kan, saya ngomong apa terus mau jawab baik Bu gitu mungkin maksudnya, tapi karena mengandalkan internet, Google Translate mungkin, dia jawabnya apa kemarin? Yo okusama gitu. Jadi yang diterjemahkan di Google Translate atau dimanapun dia cari terjemahannya gitu. Nah itu mungkin jadi bisa pelajaran buat minasang yang mau menerjemahkan. Hati-hati dengan teknologi yang minasang gunakan, karena tidak semua apa yang diterjemahkan itu benar adanya gitu. Jadi bisa jadi dia diterjemahkan dari bahasa Inggris atau dari yang apa gitu. Jadi sehingga ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya akan lain gitu. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Dan saya tidak menganjurkan apalagi masih mahasiswa untuk mengandalkan teknologi. Sebaiknya latih membiasakan diri untuk nggak pakai teknologi gitu. Ya minimal maksimal inilah pakai internet gitu ya, tapi jangan yang langsung diterjemahkan seperti itu. Terus nanti mungkin kalau diskusi saya mau membuka ini, saya ingin tanya kalau mungkin ada pendapat dari minasang. Kan terjemahan itu ada yang menerjemahkan yang kalau yang saya ikuti selama ini sih dari para penerjemah itu pinginnya dialihbahasakan ke bahasa yang lokal, yang melokal gitu ya. Jadi kalau kita kan kebanyakan kalau judul-judul film dari luar itu biasanya dari bahasa Inggris biasanya diterjemahkan ke bahasanya mereka gitu, kayak Cina, Korea, Jepang. Tapi kalau Indonesia kebanyakan apa adanya, sonomama dari dari bahasa Inggris ya bahasa Inggris, bahasa Korea ya bahasa Korea, dan lain sebagainya. Kayak yang Voice Over Flower gitu kan, yang dari Korea itu, kalau nggak tahu bahasa Inggris, kalau nggak ngerti kanji, nggak ngerti huruf Korea, ya nggak ngerti, ini apa tuh maksudnya yang Voice Over Flower, maksudnya dengan hubungannya dengan filmnya apa ya, kayak gitu kan bisa jadi pertanyaan. Nah, kalau di sini kan biasanya pakai bahasa yang judul yang apa adanya, jadi ada bahasa aslinya. Kalau menurut minasang, apakah sebaiknya seperti itu atau kita terjemahkan ke yang lokal ke kita? Jadi kayak misalnya Friday the 13th, misalnya kalau bahasa Inggris ya, kata penerjemahnya diterjemahkan ke Malam Jumat Kliwon misalnya, atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesianya aja yang Jumat tanggal 13 gitu, atau gimana gitu. Itu yang saya pingin, mungkin ada yang bisa share nanti ya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan untuk materi dari kedua pemateri tadi. Saya kembalikan ke Akmal Sensei. Terima kasih. Hai, arigatou gozaimasu, Kristin Sensei. Ya, tadi disampaikan sama Kristin Sensei untuk menjadi penerjemah itu memang tidak semudah ya. Asal kita udah tahu bahasa Jepang, kemudian kita mau menjadi penerjemah, tidak seperti itu. Jadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Jadi kadang ada kesalahpahaman atau
understanding ya dalam profesi penerjemahan. Seperti mahasiswa sastra Jepang kemudian sekoyong-koyong diberikan buku teks, kemudian diminta untuk menerjemahkan, padahal kan ada konsep-konsep yang harus dikuasai terlebih dahulu untuk menjadi profesional. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin nanti secara bergantian dijawab oleh pemateri ya. Kita punya waktu sekitar 15 menit ya. Nah, ini pertanyaannya dari Yosua Sang buat materi. Nah, dalam era sekarang itu ya tadi sempat disinggung dalam pembahasannya, ada yang kata-kata baru yang muncul ya, yang mungkin saja itu belum ada dalam bahasa Indonesia. Nah, caranya itu bagaimana kira-kira? Mungkin dari Heru Sensei, misalnya ada kata, aduh ini bahasa Indonesianya apa ya? Padahal ini kan posisinya lagi simultan, Heru Sensei. Nah, Heru Sensei menghadapinya seperti apa? Kalau saya pada saat menghadapi kata-kata yang mungkin belum ada bahasa Indonesianya, saya akan menerjemahkan, bukan tidak menerjemahkan, saya akan menggunakan bahasa Jepangnya Sonomama. Tujuannya yang pertama untuk mengenalkan ke orang Indonesia dulu bahwa ada loh istilah kayak gini dalam bahasa Jepang. Misalnya Honda itu saat ini kan sedang, bukan Honda saja sih, semua pabrikan mobil saat ini sedang mengembangkan mobil listrik kan ya. Nah, karena adanya istilah itu, karena adanya proyek itu muncullah istilah dendoka. Den-nya itu den listrik, do-nya itu do ugoku ya, bergerak, ka-nya itu ka bakeru atau berubah dendoka. Yang kalau di Indonesia kan itu elektrifikasi. Tapi sebetulnya itu maknanya mengubah mobil dari tenaga bensin atau berbahan bakar minyak menjadi tenaga listrik maksudnya. Karena ugoku di situ tuh diartikan mobil gitu. Jadi mobil yang digerakkan menggunakan baterai atau tenaga listrik. Nah, pada saat saya menghadapi istilah-istilah yang mungkin susah dimengerti atau nggak ada bahasa Indonesia atau padanannya, saya akan menggunakan bahasa Indonesia, sonomama bahasa Jepang atau minimal bahasa Inggrisnya gitu. Contoh misalnya ya, kalau nyebutin angka nih, 1 juta gitu ya, itu kan lumayan susah ya, hyakumang gitu. Nah, kalau lagi simultan kan kadang-kadang kita lupa nih, 1 juta apa ya bahasa Jepangnya gitu. Nah, saya biasanya pakai kata ichi mirion gitu. 1 ditambah juta gitu. Atau kalau 100 juta, ribet kan ya, ichi oku gitu. Oh lupa nih, udah aja, hyaku mirion kayak gitu. Jadi kita ambil cepetnya aja gitu. Cepatnya dan tidak keliru tidak menimbulkan makna yang lain gitu ya dari Sensei ya. Ya begitu. So, karena kayak tadi misalnya seperti yang disampaikan sama Monica Sensei gitu ya, melokalkan istilah bahasa Indonesia bisa aja sih gitu ya. Tapi mungkin akan sedikit kesannya katakanlah dengar terjemahannya jadi ketawa gitu. Misalnya ya, tahu kan judul film Die Hard? Iya. Die Hard ada 4 kan ya? Ada 4 seri kan. Kita terjemahin ke bahasa Indonesia susah mati. Terus Die Hard 2 enggak mati-mati gitu ya. Die Hard 3 enggak mati juga lu gitu. Die Hard 4 lu kapan matinya gitu. Bisa aja kan terjemahin kayak begitu gitu kan. Tapi kan istilahnya orang dengarnya gitu jadi ketawa gitu ya. Atau misalnya pengalaman saya nih dengan kata-kata kasar nih gitu ya. Ada orang Jepangnya bilang baka atau aho gitu ya. Itu saya dihadapkan 2 pilihan. Apakah saya terjemahkan apa adanya atau saya ganti kata yang lain. Nah, kalau trik saya sih saya ganti kata lain, misalnya kata bakanya diganti jadi kata kampret gitu ya misalnya. Ini kok kampret banget sih ya, kayak begini aja nggak bisa gitu misalnya gitu ya. Walaupun sebetulnya mungkin nggak nyampe gitu, tapi setidaknya orang yang dengar tuh, oh dia mau bilang itu gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya begini Heru Sensei, lanjut lagi. Kalau misalnya secara simultan, tadi kan ada gambaran-gambaran aksi panggungnya Heru Sensei itu posisinya menjelaskan atasan kepada bawahan yang merupakan adalah pekerja lokal. Misalnya nih, atasannya itu lagi ngomel-ngomel Sensei, marah-marah, sampai keluar kata-kata yang mungkin dalam
lingkungan kita dianggap kasar, itu sebagai interpreter Heru Sensei memberikan secara langsung, menerjemahkan secara langsung, atau bagaimana? Atau diubah sedikit agar tidak terjadi perasaan yang timbul akibat kata-kata itu, atau bagaimana Heru? Dozo. Kalau saya sih, pertama, ketika pembicara itu berbicara dengan nada marah, nada yang ceria, atau nada sedih, terjemahkanlah itu sesuai nadanya. Jadi jangan sampai orang lagi marah-marah, kita terjemahkan dengan nada yang ceria kayak gini gitu ya. Itu nggak lucu gitu. Kemudian, atau kebaliknya, orang yang lagi ngomong, lagi mellow gitu ya, kita terjemahkan dengan nada marah-marah, itu nggak lucu juga gitu. Kemudian, kita juga harus baca situasi. Tidak selalu kata-kata kasar itu bisa diterjemahkan secara langsung. Contoh, kalau kita lagi meeting dengan serikat pekerja misalnya, orang Jepangnya bilang gini, baka misalnya gitu. Terus kita terjemahin, bapak goblok gitu. Wah udah, itu anarkis pasti meetingnya, ya kan? Iya. Jadi kita harus, nah yang pertama yang harus dipahami itu adalah bukan bagaimana terjemahin kata bakanya, tapi pahami dulu kata baka itu punya arti apa aja sih. Mungkin maksudnya orang Jepangnya mau ngomong gini. Kodo suru mae ni chanto kangaete kara utsutte kudasai. Atau misalnya kangaete kara kodo shite kudasai. Jadi berpikirlah sebelum bertindak. Maksudnya mungkin mau ngomong kayak gitu. Nah, kita kalau itu dibilang memperhalus, enggak, bukan begitu. Bukan memperhalus, tapi kita cari intinya atau makna dasar yang mau kata-kata yang mau dia sampaikan itu apa gitu. Jadi bukan terjemahan harfiahnya. Nah, inilah yang kita sebut transkreasi gitu. Jadi kita harus kreatif gitu ya. Enggak cuma mengalih bahasakan secara langsung, tapi gali dulu orang ini tuh mau ngomong apa sih sebenarnya. Baik. Heru Sensei, arigatou gozaimasu. Selanjutnya kepada Monica Senpai, dozo. Tadi ada itu persoalan-persoalan kata-kata baru misalnya dalam sebuah dokumen ya tadi ya. Nah, kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian apalagi ke bahasa lokal, atau mungkin dalam dokumen tersebut ada padanannya dalam bahasa lokal, tetapi di bahasa Indonesia sendiri itu belum ada. Karena kita harus akui bahwa bahasa lokal kita, bahasa daerah kita itu jauh lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Nah, itu dalam sebuah posisi seorang translator, melihat dokumen seperti itu bagaimana, Monica? Ya, jadi kalau Bapak Heru tadi jelaskan kalau di tengah menerjemahkan interpreter simultan itu kita nggak punya waktu luang untuk research atau segala macam tentang kata baru yang ditemukan. Kalau untuk penerjemahan dokumen itu untungnya kita masih punya waktu luang untuk menelaah kata baru tersebut. Jadi seperti yang tadi juga saya bilang saat presentasi saya, kalau untuk mencari makna kata sebuah kata dalam bahasa Jepang, misalnya kita mau cari padanannya dalam bahasa Indonesia, itu jangan langsung mencari misalnya kata A Indonesia goyaku, jangan langsung mencari seperti itu, tapi carilah penjelasannya dalam bahasa Jepang. Misalnya A toa gitu. Nah, di sana kita menemukan penjelasannya, kita baca. Di sini juga tentu saja kemampuan membaca kita diperlukan. Kita baca dan pahami penjelasan bahasa Jepangnya, kemudian kita coba pikirkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian saat misalnya terpikirkan beberapa kandidat bahasa Indonesianya gitu, itu kita cari lagi karena walaupun kita bahasa ibu kita bahasa Indonesia, maksudnya bahasa native kita bahasa Indonesia, belum tentu kan kita memahami bahasa Indonesia sepenuhnya. Jadi kita, apalagi untuk kata-kata yang tergolong baru. Jadi kita cari lagi penjelasannya itu dalam bahasa Indonesia, kita pahami dan kita pilih dari kandidat yang paling cocok. Jadi banyak-banyak research saja menurut saya. Terima kasih Monica Sang. Kalau misalnya dari sudut pandang Ibu Christine,
bagaimana Ibu? Silakan. Ini mirip dengan yang saya bilang tadi ya. Kalau misalnya ada yang yang mau menerjemahkan apa adanya atau yang kita sesuaikan dengan yang ada di sini, yang bahasa lokal gitu ya. Dan tapi kasusnya kalau misalnya nggak ada padanannya ya di bahasa lokalnya ya. Kalau saya sih, yaitu kenapa saya memunculkan pertanyaan ini tadi, saya lebih suka kalau, diterjemahkan apa adanya. Untuk yang, ini ya, yang tulisan ya, bukan yang lisan ya. Karena kalau lisan kayaknya bisa juga sih yang lisan, tapi nanti kalau lisan ada penjelasannya, ada, penjelasan tambahannya. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan, jadi misalnya di sini nggak ada sushi gitu kan, kita mau terjemahkan apa itu sushi ke bahasa Indonesia gitu kan. Mungkin bisa bilang ditambahin sushi, kita sebutin kata aslinya sushi, terus tambahin makanan tradisional Jepang gitu. Terus di apa-apa gitu, terjemahannya selanjutnya. Termasuk juga untuk yang, apa tadi, eee, yang terjemahan tulisan gitu. Kalau saya sih lebih memilih seperti itu. Kalau ditanya saya kan ya. Cuman kalau untuk penerjemah mungkin ya saya kurang tahu ya sebaiknya gimana. Tapi kalau tanya saya lebih memilih untuk menerjemahkan seperti itu. Sebutin nama, istilahnya terus dijelasin ada tambahan, tambahan penjelasan tentang apa sih istilah itu. Jadi sushi makanan tradisional Jepang ini bisa ditemukan di daerah ini misalnya terjemahannya, kayak gitu, kalau saya ya. Seolah catatan kaki begitulah ya. Iya, Iya. jadi disebutin terus ada tambahan penjelasannya, ya kayak gitulah. Oke, terima kasih Ibu Christine. Nah ini satu pertanyaan lagi ya, ini udah mepet waktunya. Misalnya dalam profesi penerjemah ini, baik translator ataupun interpreter, ketika dalam penerjemahannya ini pertanyaan dari saya lupa ya, maaf, lupa menyebut namanya, namanya itu Variana, itu menanyakan begini, ketika seorang translator ataupun interpreter dalam menjalankan profesinya, dia menyadari bahwa ternyata yang saya terjemahkan atau yang saya interpretasikan tadi kepada klien itu keliru, apa yang dilakukan kemudian? Ternyata aduh astaga, ternyata maksudnya seperti ini tadi. Ya. Ternyata dokumen ini maksudnya seperti ini, tetapi setelah saya translate dan saya kirimkan, saya belakangan baru sadar ternyata ada keliru. Nah, itu bagaimana kira-kira apa yang dilakukan seorang interpreter ataupun juga translator? Mungkin mulai dari Ibu Monica, kira-kira bagaimana kira-kira? Ya, jadi pengalaman seperti itu sangat-sangat ada. Dan saya memilih untuk meralat. Jadi misalnya presentasi dari tenaga ahli, itu kita terjemahkan dan kadang otak kita pas lagi lelah-lelahnya itu tidak sinkron ya. Jadi apa yang mau diucapkan dari kepala itu lain lagi yang keluar di mulut, itu ada saat-saat seperti itu. Dan misalnya setelah itu kita menyadari, loh kok tadi saya bilang ini ya. Nah itu misalnya setelah menerjemahkan, jadi kita mencari timing yang tepat untuk mohon maaf tadi bagian ini ada salah penerjemahan, yang benar adalah ini. Saya memilih seperti itu. Dan kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk meralat, misalnya kondisinya terlalu formal atau bagaimana, saya juga pernah melalui email. Mohon maaf ada kesalahan di sini karena memang mungkin kita malu atau bagaimana juga, tapi yang paling penting itu orang tidak kehilangan kepercayaan dengan menggunakan jasa kita, karena tujuan kita adalah menyampaikan
sesuatu yang akurat dari pihak satu ke pihak lainnya. Kalau saya seperti itu. Terima kasih Ibu Monica. Heru Sensei bagaimana kira-kira? Heru, pengalamannya Heru Sensei. Kalau saya sih, jadi gini, kalau terjemahan tulisan, itu pasti selalu ada yang namanya editor. Biasanya editor itu adalah orang yang merekrut kita, entah itu agensi atau misalnya klien langsung kita gitu ya. Nah, editor inilah nanti yang akan menjadi quality control atau pengendali mutu terjemahan kita gitu. Nah, biasanya kalau ada kesalahan atau apa dia akan kasih tahu. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada editor gitu ya, yang mengoreksi atau merevisi pekerjaan kita, ketika saya menemukan kesalahan, saya akan langsung kirimkan revisinya. Jadi saya bilang, Pak atau Bu, mohon maaf, ini ada revisi tadi di bagian ini itu ada kesalahan penerjemahan. Mohon maaf, saya kirimkan ini versi revisinya yang sudah diperbarui. Itu kalau tulisan. Kalau lisan itu beda kasusnya. Kalau lisan biasanya saya akan bilang begini. Kalau modenya simultan ya, mohon maaf tadi maksudnya begini. Jadi sebutkan mohon maaf tadi maksudnya begini. Nah, kenapa begitu? Biasanya itu dipengaruhi oleh perbedaan struktur kalimat atau struktur kalimat bahasa Jepang sama bahasa Indonesia gitu. Karena kan bahasa Jepang itu kan objeknya di tengah kan, predikatnya di belakang gitu. Kalau bahasa Indonesia kan nggak begitu. Nah, makanya seringkali saya nungguin ini kata kerjanya apa nih gitu ya. Nah, biasanya kalau salah tebak itu pasti nanti ternyata meleset gitu. Nah, nanti diralatkan. Begitu. Terima kasih Heru Sensei. Jadi bukan menjadi sebuah persoalan ya dalam dunia interpreter itu kesalahan ketika secara simultan itu kita mampu menangkap kekeliruan kita. Yang jadi masalah ketika ternyata setelah selesai kegiatan baru kita sadari astaga ternyata keliru tadi ini. Nah, itu yang mungkin jadi problem ya. Kalau misalnya masih dalam kegiatan tersebut mungkin bisa seperti tadi yang Heru Sensei jelasin. Yang jadi persoalan kalau misalnya meetingnya udah selesai Sensei. Meetingnya udah selesai kayaknya begini deh tadi deh maksudnya ini. Apa ada yang seperti itu, Heru Sensei? Ada. Saya sering kayak gitu. Jadi biasanya kalau kondisinya begitu, saya biasanya nyamperin orangnya gitu. Maaf Pak, tadi tuh maksudnya Sacho tuh beliau ngomong begini gitu. Atau misalnya maaf tadi tuh maksudnya orang Jepang itu mau bilang A atau bilang B gitu seperti itu. Tapi dengan catatan ya, kata tidak masalah itu tergantung di forum apa kita menerjemahinnya. Kalau menerjemahkannya di pengadilan, itu masalah banget gitu ya. Karena bisa jadi orang yang tadinya diputus tidak bersalah, jadi bersalah gitu. Atau diputus tidak melakukan kejahatan, ya jadi jahat. Nah itu. Jadi sebetulnya apa yang tadi saya sampaikan itu bukan jaminan bahwa kita boleh melakukan kesalahan, nggak begitu. Makanya itulah pentingnya persiapan. Kita baca materi dulu dan lain sebagainya. Meskipun saya pribadi, alhamdulillah sampai sekarang tugas itu nggak pernah dikasih materi. Selalu dadakan gitu ya, kayak tahu bulat gitu ya, kasar nama gitu. Udah hajar aja gitu, salah seperti itu. Baik, terima kasih Heru Sensei. Ya tadi ya bahaya banget ya kalau misalnya pengadilan ya. Dibaca putusan hakim bebas tapi kita menerjemahkan waduh kamu di penjara ini. Bagaimana kalau misalnya tanggapannya Ibu Christine? Saya sama kayak Monica Sang sama Heru Sang ya. Itulah kenapa butuh penerjemah lain sebagai backup-nya kita gitu. Tandemnya mungkin. Jadi apa yang kita terjemahkan harus dibaca oleh orang lain gitu. Untuk yang ini ya, yang tulisan. Tapi kok yang kayak tadi interpreter, apalagi yang kasus pengadilan, wah saya juga nggak tahu terus terang apa yang sebaiknya dilakukan. Saya juga belum pernah menerjemahkan seperti itu, jadi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan kalau di keadaan seperti itu. Kalau memang sama ya, sama kayak Herusang, kalau bisa dijelaskan untuk meeting-meeting mungkin atau di kantor atau ya hal-hal yang bisa
kegiatan-kegiatan yang bisa kita perbaiki gitu ya, omongkan langsung ya tentu saja minta maaf dan dijelaskan yang apa yang sebenarnya yang benar itu kayak gimana gitu. Tapi kalau yang pengadilan kayak gitu, yang apalagi menyangkut hidup orang lain, wah saya juga, nggak berani ngomong apa yang harus, dilakukan. Tapi ini saya ngomongnya gampang ya, tapi melakukannya bakalan susah. Kalau kasusnya kayak pengadilan kita yang salah, ya tetap biar bagaimanapun, moral. Makanya kan penerjemah itu butuh mental yang kuat, persiapan yang bagus, moralnya juga harus bagus, pertanggungjawabannya itu perlu kan. Jadi ya tetap harus ngomong. Walaupun ini saya ngomong gampang ya, Iya. tapi kalau nanti melakukan itu bakalan susah. Tapi kalau ditanya gimana, ya memang kita harus jujur gitu. Kayak gitu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Christine Sensei. Nah ini sebenarnya ada banyak pertanyaan ini yang sudah masuk. Tapi karena waktu kita juga membatasi, saya mau minta izin untuk satu pertanyaan yang lagi buat Ibu Monica dan Heru Sensei. Kira-kira untuk Ibu Monica, ada tidak rekomendasi dan Heru Sensei? Translator untuk bahasa Jepang, softwarenya apa yang bagus? Ada banyak pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya di bahasa Inggris kan ada software-softwarenya tuh, rekomendasi dibandingkan dari tingkat keakuratannya dibandingkan dengan apa lagi namanya Google Translate ya masih lebih bagus. Nah, sebagai praktisi punya tidak gitu. Kemudian yang lagi ada juga pertanyaan yang begini. Apakah untuk menjadi interpreter ataupun juga translator itu terjamin begitu loh buat kesejahteraannya menjadi bercita-cita untuk sebagai translator ataupun interpreter itu menjamin tidak? Itu dua pertanyaan terakhir dari sekian banyak pertanyaan yang masuk. Monggo Ibu Monica duluan silahkan. Kalau untuk software, mohon maaf saya juga kurang kurang detail mengenai software. Menurut saya yang paling penting itu kemampuan kita bagaimana pintar-pintarnya menggunakan atau mengambil bagian-bagian yang baik dari software dari hasil terjemahan oleh software. Nah, misalnya Google Translate, apakah Google Translate itu sangat-sangat payah dan tidak bisa digunakan? Saya juga tidak bisa bilang seperti itu. Kadang ada kata yang kita susah cari, tapi pas kita misalnya kata-kata semoyogo, pas kita masukkan di Google Translate ternyata dia keluar padanannya. Tentu saja keluar padanannya itu kita tidak langsung tahu, oh ini ya padanannya, tidak. Tapi setelah kita recheck lagi, kemudian kita tahu bahwa oh ternyata padanan yang dikeluarkan oleh Google Translate ternyata yang malah kita duluan dapat di situ gitu. Kadang-kadang ada juga seperti itu. Jadi bagaimana kitanya bisa memanfaatkan mengambil sisi-sisi baik dari software-software yang ada. Kalau untuk kamus yang sekarang saya gunakan itu kamusnya Sasaki Shigetsugu yang warna merah. Mungkin kalau translator, bapak-bapak, ibu-ibu translator juga familiar dengan itu. Itu sebetulnya mungkin lebih banyak digunakan oleh orang Jepang ya, tapi saya mendapati kamus itu lumayan membantu untuk pekerjaan sehari-hari. Sorry tadi pertanyaan kedua apa? Oh ya, mengenai kesejahteraan ya. Selama ini alhamdulillah tidak berkekurangan selama bekerja, tapi itu tergantung lagi ya nego-negonya sama perusahaan. Jadi memastikan saya nanti apakah hanya fokus menerjemahkan saja atau mau jadi palu gada, palu mau gua ada. Kita harus bisa semuanya gitu. Itu kita harus konfirmasi lagi sama yang menyediakan lowongan dan negosiasi sendiri. Kalau saya seperti itu.
Baik, terima kasih Monica Sang. Heru Sang, bagaimana Heru Sang? Baik, kalau dari saya, software apa yang bagus? Saya akan menjawab tidak ada software yang bagus. Yang bagus itu adalah penerjemahnya. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang Google Translate jelek, nggak kepake, bukan Google Translate-nya yang jelek, tapi kita yang nggak bisa makainya. Karena pada dasarnya mesin itu manusia yang membuatkan, artinya kita yang bisa mengatur-ngatur itu. Nah, saya tadi sempat di kolom chat itu ngasih kamus online yang bisa saya pakai gitu ya. Terus cara pakai Google Translate yang baik dan benar itu gimana sih gitu ya? Yang pertama, misalnya kalau kita masukin kata, betul seperti kata Monica Sang gitu ya, masukin tapi jangan langsung apa dicopas apa namanya si padanan katanya, tapi cek lagi di Google misalnya gitu. Nah, ini ada nggak istilah ini gitu dalam bahasa Jepang atau bahasa Indonesia kan gitu. Atau kalau kita memasukkan kalimat bahasa Jepang nih gitu ya, itu ada fitur editnya. Jadi nanti kita bisa merapikan kalimatnya gitu. Oh ini nih kalimatnya tuh acak-acakan, kita rapikan lagi gitu ya. Mau itu bahasa Jepang, mau itu bahasa Indonesia, sama gitu ya. Jadi intinya ketika kita menggunakan Google Translate sebagai salah satu contohnya, harus diedit lagi gitu. Dan editnya itu bisa langsung di Google Translate-nya itu. Artinya apa? Setiap kali kita menginput data, menginput kata-kata, Google Translate ini akan semakin bagus terjemahannya. Nah, itu dari saya. Nah, kalau ditanya menjamin atau tidak kesejahteraannya, dulu saya sama orang tua saya ditanya gini, kamu milih sastra Jepang itu mau jadi apa? Karena beranggapan belajar bahasa Jepang itu gak ada duitnya. Benar kan? Dan alhamdulillah, dengan belajar bahasa Jepang, saya sudah menyekolahkan 2 adik saya sampai S1. Saya sudah bisa beli motor sendiri, plus ngasih motor untuk orang tua saya. Jadi ketika teman-teman berpikir menjamin atau tidak, gimana kita mengatur keuangannya, plus bagaimana kita memanfaatkan penghasilan kita. Apakah itu buat diri sendiri, buat keluarga, atau untuk membantu orang lain. Apapun itu gitu ya. Tapi kalau ditanya, menjamin banget. Karena, ini saya kasih bocoran aja, interpreter dengan kualifikasi N3 untuk 8 jam kerja itu minimal fee-nya untuk 1 hari itu 1,5 juta. Atau bisa di bawah itu. Sekarang kebayang dong kalau kita direkrut atau dikontrak untuk 20 hari kerja. Itu udah bisa beli Vario 1 bulan itu gitu ya. Dengan catatan nggak makan apa-apa gitu. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih Heru Sensei, terima kasih Ibu Monica Sang, terima kasih Ibu Christine. Berhubung karena waktunya kita memang udah selesai ya. Saya minta untuk para peserta mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi ya. Boleh diaktifkan kameranya. Untuk daftar absensi, begitu juga dengan sertifikatnya sudah ada di kolom chat. Baik, saya print screen. Sip, 1, 3 kali ya. Oke, 2. Yang bagian ketiga banyak ya yang tidak aktif. Oke, terima kasih. Minasang, arigatou gozaimasu. Monica Sensei, Heru Sensei, Ibu Budi, Ibu Christine, minasang, arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gozaimashita.